Nah, jadi memang untuk menjadi dewasa itu membutuhkan proses yang panjang untuk mencapainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khadijah Makarim. Topik kita kali ini adalah yuk kita menjadi dewasa. Teman-teman sekalian, topik ini saya tujukan kepada teman-teman yang remaja ya, remaja awal, remaja akhir, juga untuk mahasiswa yang baru masuk nih semester 1, semester 2, itu saya mengajak teman-teman untuk segera menjadi dewasa. Nah, menjadi dewasa adalah sebuah proses panjang ya dalam rentang kehidupan kita. Jadi kalau teman-teman nih begitu masuk usia 21, kamu sudah bukan lagi kanak-kanak dan bukan lagi remaja. Nah, pernah nggak kalau misalnya teman-teman nih pada saat dulu nih masih remaja misalnya, ketika ngobrol sama orang tua di keluarga, ketika orang tua misalnya ada diskusi lah gitu ya, terus katanya dibilang gini, ah udahlah kamu nggak usah ikut-ikut, kamu kan masih anak-anak gitu ya. Itu berarti memang kamu dianggap belum dewasa. Jadi yang diajak ngobrol adalah orang dewasa. Jadi seperti itu. Jadi maka pada saat seperti itu kadang-kadang kapan ya saya menjadi dewasa supaya kita bisa diajak untuk diskusi dan sebagainya. Kadang orang tua seperti itu. Tapi di sisi lain ketika orang tua mengharapkan kamu punya perilaku yang lebih dari biasanya, lebih dari umurnya, terus orang tua bilang, kapan sih kamu jadi dewasa gitu? Ya, berarti kamu memang betul-betul dituntut sudah menjadi dewasa segera gitu. Kalau begitu, kapan kita harus menyatakan diri sebagai orang dewasa? Nah, jadi salah satunya adalah ketika kamu masuk usia 21, kamu sudah bukan lagi masa kanak-kanak dan bukan remaja, itu sudah dewasa. Nah, menjadi dewasa itu dibutuhkan oleh siapa? Ya pertama oleh dirimu sendiri gitu. Kemudian yang kedua oleh keluarga. Oh, keluarga banyak sekali berharap atau ingin segera anak-anaknya itu tumbuh menjadi orang dewasa gitu. Kemudian masyarakat di mana kita berada gitu. Nah, singkatnya sikap dewasa itu sangat dibutuhkan dalam kehidupan kita gitu. Jadi tapi kadang-kadang nih ada remaja ketika masuk dewasa merasa terbebani gitu karena ada label kamu kan udah dewasa. Nanti ada kesalahan lagi, kamu kan udah dewasa. Lama-lama kayaknya nggak enaknya jadi orang dewasa, enakan masa kanak-kanak gitu. Tidak banyak tuntutan, enakan jadi orang yang berada di masa remaja gitu, ada kebebasan, kok udah dewasa berat gitu. Ada juga sih kalimat seperti itu kadang-kadang pada teman-teman yang baru masuk di fase dewasa. Nah, jadi saya ulangi singkatnya, sikap dewasa itu memang sangat dibutuhkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Masalahnya sekarang bagaimana cara kita menjadi dewasa, itu yang paling penting. Jadi pada video kali ini saya ingin mengajak teman-teman nih yang sudah 18 tahun, 19 tahun, 20 udah siap-siap masuk ke jenjang masa dewasa. Pintu gerbang kedewasaanmu sudah dekat. Jadi bagaimana caranya supaya pas menjadi dewasa itu kita memang betul-betul menjadi dewasa yang utuh gitu ya. Nah, teman-teman sekalian, pertanyaannya kapan itu disebut dewasa gitu ya? Apakah dewasa itu menjadi sesuatu yang holistik gitu, menyeluruh ada pada diri seseorang? Bagaimana kalau kita temukan orang-orang yang umurnya sudah 40 tahun misalnya, kok kelihatan masih belum dewasa misalnya? Nah, nanti teman-teman bisa lihat bagaimana cara kita menjadi dewasa, atau nanti kita bisa menemukan jawaban kenapa pada orang-orang yang harusnya sudah dewasa misalnya 25, 30, 40 kok masih banyak perilakunya yang
tanda-tandanya tuh seperti bukan orang dewasa ya. Kita lihat yang pertama, dewasa. Kita lihat ya dari dewasa norma. Dewasa norma itu artinya seseorang sudah dianggap dewasa ketika dia sudah bisa membedakan mana yang baik dan kurang baik gitu ya. Nah, kalau ukurannya ini, maka pada anak-anak usia sekolah dasar sudah masuk. Ya, dia sudah mulai tuh mengenalkan, udah dilatih di taman kanak-kanak, di rumah secara bertahap sudah dilatih. Ini kurang baik, ini baik, tentu sesuai dengan perkembangan. Jadi, dewasa normal sudah bisa dimulai dari masa kanak-kanak, kelihatannya tuh sudah pembinaannya ya. Jadi jangan lupa bahwa ketika ukurannya norma itu pada siswa SD sudah masuk dalam dewasa secara norma gitu ya. Kemudian yang kedua, dewasa secara agama gitu ya. Saya urai ini satu-satu supaya teman-teman jangan sedih kalau nanti lihat kapan menjadi dewasa, bisa cepat ya. Yang pertama tadi sudah, berarti teman-teman yang sekarang menonton video ini adalah remaja ya, pelajar dan mahasiswa. Yang pertama sudah masuk dong sebagai dewasa secara norma. Nah, sekarang yang kedua juga secara agama itu adalah ketika seseorang sudah akil balik ya, tanda-tandanya laki-laki dan perempuan sudah masing-masing punya tandanya menunjukkan akil balik, berarti dia sudah secara agama disebut dewasa. Kenapa? Karena dia sudah terkena hukum agama. Contoh misalnya pada remaja putri ketika dia sudah haid, misalnya katakanlah 13 tahun rata-rata ya, ada juga sih yang 9 tahun karena zaman sekarang itu mungkin pengaruh gizi sudah bagus, kemudian apa yang ditontonnya juga kan mempengaruhi kecepatan. Jadi haid itu datang. Jadi rata-rata 10 tahun itu sudah ada yang datang haid ya. Nah, kalau dilihat secara umum 12 lah ya, 12, 13. Nah, ketika kita ambil sekarang yang kanak-kanak lah, di masa umurnya dia masih SD ya kan, 10 tahun, tapi dia sudah tanda keremajaannya masuk ya. Itu sudah dikenai hukum agama. Contohnya ketika bulan Ramadan bagi yang muslim misalnya, dia sudah harus membayar puasa ketika misalnya pada saat bulan Ramadan dia haid gitu ya. Umurnya masih 10 tahun. Ini kadang-kadang ibu-ibu bingung, ini gimana ya hukumnya ya? Apakah kita menganggap dia anak-anak, udah deh nggak apa-apa, nggak puasa juga? Secara psikologis orang berpikir, udahlah masih anak-anak ini walaupun dia sudah haid, nggak usah bayar hutang puasa. Nah, tetapi orang fikih lain lagi. Karena itu sudah akil balik, meskipun dia 10 tahun, sudah terkena hukum agama, maka harus mengkodok puasanya di lain hari gitu, dan hukum-hukum yang lainnya. Tapi yang paling dini adalah memang masalah puasa ya. Kalau masalah-masalah yang lainnya belum. Yang kedua adalah sholat. Ya, jadi pada saat dia haid dia tidak wajib melaksanakan sholat gitu. Jadi meskipun usianya masuk anak-anak. Yang berikutnya dewasa secara hukum. Nah, teman-teman yang di SMA itu sudah masuk. Tandanya adalah umur 17 tahun. Ya, sudah ada nih yang masuk umur 17 tahun kalau di SMA. Kemudian memiliki KTP. Jadi secara hukum teman-teman yang umur 17 tahun kan udah harus punya KTP. Itu sudah masuk di dewasa secara hukum. Yang kemudian adalah yang keempat, dewasa secara ekonomi ya. Nah, ini dewasa secara ekonomi, misalnya mahasiswa, Bu, aku udah kerja sambil kuliah sambil kerja. Jadi udah punya gaji. Ada tuh yang tanya, apakah aku termasuk sudah masuk dalam ukuran dewasa secara ekonomi? Nah, kita lihat dulu. Saya tanya, apakah gajimu, misalnya penghasilanmu dari bekerja itu dapat membiayai dirimu ya, misalnya kehidupanmu sebulannya itu full, misalnya dari biaya kuliah, SPP, kemudian bayar kos, uang makan ya, dan biaya-biaya lainnya dalam rentangan hidup 1 bulan itu semuanya kamu biayai sendiri, berarti kamu sudah masuk dewasa secara ekonomi.
Tapi kalau gajimu itu baru, katakanlah misalnya baru belajar bekerja ya, gajinya itu baru cukup untuk transport sajalah, ya beli bensin atau uang jajan, yang lain-lainnya uang kosnya masih minta ke orang tua atau biaya SPP-nya masih dari orang tua, itu belum dapat disimpulkan kamu sebagai mahasiswa yang sudah dewasa secara ekonomi. Kesimpulannya, kalau mahasiswa itu bekerja dan hasil dari usahanya, dari kerjanya itu gajinya lah ya, gajinya itu bisa membiayai hidupnya 100%, itu masuk dalam ciri yang ini. Kamu sudah masuk dalam dewasa secara ekonomi. Tapi kayaknya sebagian besar, jangankan masih kuliah, kalaupun sudah jadi sarjana pada saat pertama kali menjadi karyawan ya, pegawai atau jadi guru, jadi apalah gitu ya, bisnis dan sebagainya, biasanya pendapatannya itu pada umumnya ya, itu belum bisa memenuhi kebutuhanmu seluruhnya. Nggak apa-apa, itu sudah mulai masuk gerbang dewasa secara ekonomi gitu ya. Cuma kalau kesimpulan, oh ini dia sudah dewasa secara ekonomi nih, ibaratnya kalau mau melamar gadis misalnya ya, yang selama ini dia impi-impikan, kemudian dia siap mengatakan kepada orang tuanya, "Mah, aku kan udah bekerja, aku juga sudah menghidupi semua kebutuhanku nih, kehidupanku ini sudah dibiayai sendiri, izinkanlah saya misalnya melamar seseorang," misalnya contohnya. Oh, kamu udah masuk di dalam kriteria dewasa secara ekonomi ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah ini yang paling agak-agak susah nih. Dewasa secara psikologis, yaitu umurnya 21. Jadi kalau teman-teman masuk ke usia 21, itu sudah masuk dewasa secara psikologis. Tandanya apa? Emosinya stabil ya. Ada nggak jaminan bahwa seorang remaja yang masuk usia 21 kemudian emosinya itu stabil 100%? Ya enggak lah ya. Tapi ini sudah masuk ibaratnya latihan lah ya, secara sebagian besar dari sikap perilakunya yang kekanak-kanakan, yang remaja, sedikit-sedikit sudah mulai ditinggalkan, sudah menampakkan diri sebagai pribadi yang tenang ya, memiliki kemampuan untuk mengambil keputusan, tidak mudah marah. Itu ciri-cirinya kalau kamu sudah stabil emosinya gitu. Jadi nggak lagi tuh ciri-ciri keremajaan tuh muncul gitu, yang emosinya kadang turun naik gitu ya. Jadi kesimpulannya, kalau teman-teman masuk di usia 21 sudah bisa dinyatakan sebagai pribadi yang dewasa secara psikologis ya. Lalu yang berikutnya nih, yang paling mudah, yaitu adalah dewasa secara sosial. Apa tandanya? Mudah ini mah, tandanya dia sudah menikah ya. Jadi bagaimana Bu kalau misalnya dia umurnya baru 16 tahun kemudian menikah? Kan banyak nih di daerah-daerah tertentu ya, ada yang 15 tahun, ada yang 14 tahun yang perempuannya ya menikah, kemudian mungkin laki-lakinya udah agak-agak dewasa. Berarti secara sosial dia sudah dianggap sebagai orang dewasa meskipun umurnya 15 tahun gitu. Lalu bagaimana kalau misalnya dia itu sudah matang untuk berkeluarga, katakanlah umurnya sudah 20 tahun, 23, 24, tapi dia belum berkeluarga. Apakah dia disebut belum dewasa? Iyalah. Mau nggak mau memang dia belum dewasa secara sosial gitu. Tapi nggak jadi masalah, kan jodoh bukan urusan kita. Jodoh adalah rahasia yang maha kuasa gitu. Jadi ini saya ingin bincangkan adalah tanda-tanda. Jadi kamu teman-teman jangan tersinggung ya kalau pada kebudayaan tertentu misalnya ada musyawarah yang tidak melibatkan orang dewasa muda yang belum menikah. Nggak apa-apa, biarin aja. Ya mungkin kita belum masanya, jadi ya Allah, abang-abang saya belum nikah sampai nggak diajak diskusi misalnya ya, pada keluarga tertentu misalnya, udah dia masih belum stabil lah dianggapnya gitu. Kita kumpulin misalnya, walaupun ini jarang ya,
Masa ada sih diskusi dalam keluarga syarat-syaratnya udah nikah baru diajak diskusi. Siapa tahu meskipun belum menikah dia sebetulnya sudah memenuhi syarat untuk menikah, cuma memang jodohnya aja belum sampai gitu ya. Nah jadi itu ya, kalau secara sosial yang belum menikah disebut belum dewasa, yang sudah menikah disebut dewasa secara sosial. Itu kan yang ngukur orang-orang masyarakat gitu ya. Nah baik teman-teman sekalian, dewasa secara moral adalah yang berikutnya. Nah inilah dewasa yang sesungguhnya yang ingin dicapai oleh pendidikan. Makanya proses pendidikan itu panjang gitu, dari mulai playgroup, TK, SD, SMP, SMA, perguruan tinggi, terus sampai pendidikan non formal ikut membantu seseorang untuk tanggung jawab secara moral. Karena memang tujuan pendidikan itu adalah mampu membentuk manusia Indonesia yang bertanggung jawab secara moral ya. Ini ukurannya luar biasa sulit. Nah tadi di opening ya saya ada menyinggung kenapa orang umur 25, 30, 40 ada yang masih belum lengkap tanda-tanda kedewasaannya. Ya ini nih yang moral tadi yang sulit dicapai ya. Nah jadi inilah dewasa yang sesungguhnya, dewasa yang ukurannya adalah mampu bertanggung jawab. Nah pertanyaannya, apakah latihan tanggung jawab itu tidak dimulai dari masa kanak-kanak? Ya dimulai ya, jadi bukan tiba-tiba udah dewasa diukur ya, enggak lah. Tanggung jawab dari mulai masa belajar SD, SMP, SMA dan seterusnya. Tentu belajar tanggung jawab dari Bapak Ibu guru di sekolah sesuai dengan umurnya, sesuai dengan perkembangannya. Belajar tanggung jawab di rumah sesuai umurnya, sesuai perkembangannya. Jadi memang untuk menjadi dewasa itu membutuhkan proses yang panjang untuk mencapainya. Ya teman-teman sekalian, makanya saya tertarik ini untuk membahas ini karena memang terutama nih mahasiswa ya yang masuk di semester 1 kan masih ada peralihan tuh dari remaja menjadi dewasa ya. Jadi kesimpulannya, menjadi dewasa itu adalah sesungguhnya hasil dari latihan yang terus-menerus. Di mana latihannya? Di rumah ya, dari orang tua, di sekolah dari guru-guru. Jadi kalau ditempa oleh guru-guru agak-agak ketat disiplinnya dan sebagainya, dimarahi guru karena kamu kurang disiplin, nggak apa-apa. Itu sesungguhnya adalah proses latihan bagimu untuk menjadi dewasa. Kemudian dari dosen-dosen di kampus, atau misalnya dari lingkungan sekitar, dan berlatih sendiri. Jadi kalau kamu mendapatkan latihan-latihan dari tadi yang saya sebutkan, kemudian dirasa kurang, ya berarti kita sendiri harus terus-menerus aktif untuk menjadi dewasa gitu. Nah judul video ini tadi adalah Yuk Menjadi Dewasa. Jadi jangan lupa saya pun di closing ini ingin mengajak teman-teman remaja, terutama nih mahasiswa baru yang masih kaki kirinya di masa remaja ya, kemudian sekarang sudah di perguruan tinggi, pendidikannya pendidikan orang dewasa. Hayu buru-buru ya kita menjadi dewasa, karena di perguruan tinggi itu proses pembelajarannya bukan pedagogik tapi andragogi ya. Jadi sudah pendidikan orang dewasa. Teman-teman sekalian, dewasa itu secara holistik memang sulit dicapai, tapi tadi tahapannya, ciri-cirinya sesungguhnya kamu bisa melihat dari mulai dewasa secara norma dan seterusnya. Dewasa yang paling tinggi, yang paling sulit dicapai adalah dewasa secara moral yang menjadi tujuan pendidikan nasional. Terima kasih, sampai ketemu di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.